setiap saya masuk kelas selalu ada yang lagi sakit, ada yang lagi pilek, ada yang lagi batuk, ada yang lagi demam, ada yang lagi isoman. Ya, semoga yang sedang sakit segera pulih dan yang sehat tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit karena sekarang banyak ini ya, kasusnya banyak, terus tidak terlihat siapa yang sedang positif, siapa yang eee, apa, tidak positif, karena saking banyaknya OTG yang berkeliaran di sekitar kita. Seminggu yang lalu, saat kelas dan kenapa saya menghentikan kelas secara mendadak waktu itu karena saya dapat kabar ternyata teman saya yang hari Minggu itu bertemu dengan saya, dia positif tanpa gejala. Jadi saya panik, waduh harus harus memberitahu semua orang rumah kan. Akhirnya, saya isoman selama seminggu dan alhamdulillah tidak ada gejala apapun. Jadi sekarang sudah bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa gitu. Oke, bagi yang baru bergabung dan bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan kelapangan hati teman-teman ya sudah mengikuti perkuliahan di hari libur ini. Saya mohon maklumnya dari teman-teman karena cukup sulit untuk mencari kuliah pengganti saat pesertanya itu berasal dari prodi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ya, agar materinya tetap bisa jalan, teman-teman tetap dapat nilai, mmm, dan tidak mengganggu hari libur teman-teman, ya. Jadi saya putuskan untuk tetap mengadakan kuliah ini, gitu. Meskipun nanti kita kuliahnya tidak full, tidak penuh ya, teman-teman juga apa ya, tetap bisa menikmati hari libur. Saya kurang tahu sih, ini yang kuliah hanya saya atau ada dosen lain yang juga tetap kuliah? Ada dosen lain. Ada Bu, dosen lain. Saya nggak sendirilah ya kalau kayak gitu. Jadi jadi memang kalau kuliah daring itu lebih fleksibel waktunya. Jadi kalau libur kalian tetap tetap bisa kuliah gitu loh. Ya ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Jadi daripada kalian nggak ngapa-ngapain ya kan libur, nggak ngapa-ngapain. Ya ngapain bangun tidur, mandi. Ngapain kalian libur hari ini? Tetap kuliah kan? Nggak ada kegiatan lain. Kalau nggak ada kuliah, kalian mau ngapain? Nyuci baju, Bu. Nyuci baju kan bisa sambil pakai headset, dengerin dosen gitu ya. Oke, nyuci baju. Ada lagi yang mau jalan-jalan mungkin? Healing, Bu, healing. Healing ya. Healing bahasa Indonesianya apa sih? Nemu nggak padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk healing? Sampai Penyembuhan, sekarang Bu. penyembuhan. Penyembuhan, Bu. Oh, penyembuhan. Oke. Ya bukan Penyembuhan apa, Mas? waduh. Bukan recovery ya kalau penyembuhan? Sakit kah, Mas? Sakitnya apa? Ditanyain tuh, "Sakit kah Mas? Kok disembuhkan, itu kenapa?" Gitu. Oke, healing. Belum nemu saya ya, kosakata padanan dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Tinggal beberapa lagi yang belum join ya, sebelum saya melanjutkan, berkaitan dengan tugas individu kemarin, sudah saya beri nilai dan sudah saya beri feedback, apakah dari peserta yang bergabung dalam kuliah ini ada yang mau bertanya dulu, bertanya terkait tugas atau bertanya terkait nilai atau feedback atau umpan balik? Ada yang mau bertanya? Bu, kok saya udah jawab semuanya, tapi kok nggak ada yang betul jawabannya? Coba Iya dicek Bu, lagi. itu Bu maksudnya Bu. Coba dicek lagi, Mas. Kurang titik nggak? Kurang koma nggak jawabannya? Percuma udah benar ejaannya, tapi di belakang nggak ada titik. Ya terus salah tetap aja kan? Gitu. Bu itu Web itu yang diunduh apanya sih Bu? Yang diunduh PDF-nya, ada PDF kan? Oh, saya kira aplikasi Web itu Bu. Emang ada aplikasi Puebi? Ada Bu di. Oh ada. Heeh. Tapi sama kan di isinya tetepan sama PDF? Iya Bu, sama Bu. Nah, kalau sama nggak apa-apa. Oh iya Bu. Oke. Ya, Bu salah semua.
Iya salah semua karena mungkin nggak ada titiknya, Mas. Coba dicek jawabannya. Iya, Bu, coba. Ya. Jadi kesalahannya ya, ada yang sudah jawab bener nih ejaannya, waduh ya. Tapi di belakangnya, di belakang kalimat itu tuh nggak ada titik. Ya, terus gimana? Itu salah kan? Gitu loh. Ejaan kan kalian harus teliti, satu harus teliti, dua harus konsisten, ya. Kalau di jawaban kalian yang nomor B, bagian B itu sudah benar, tapi penggunaan di itu tidak. Nah, semua nggak ada titiknya, Bu. Itu dia ya. Hanya kesalahan kecil tapi tetap salah kan, gitu. Nah, ada juga yang saya tidak tahu, saya lupa namanya siapa, ada 2 mahasiswa yang jawabannya sama, ya. Ya saya beri nilai 0. Kenapa? Ya, kan ini tugas mandiri, satu tugas mandiri. Terus kalian diberi waktu 2 hari untuk mengerjakan, ya. Soalnya juga tidak terlalu banyak, tinggal kalian buka Puebi, kerjakan gitu ya. Kalian jawab salah pun tetap saya beri nilai, ya. Tapi kalau kalian jawabnya itu kopas milik orang lain, ya kan, usahanya dibagi 2 ya. Jadi saya bagi 2 juga nilainya, yaitu adalah 0. Jadi di kuliah saya ya, di kuliah saya tekankan lagi bahwa kalau memang diminta untuk mengerjakan secara mandiri, silahkan dikerjakan secara mandiri, gitu. Diskusi boleh dengan teman lain, tapi bukan berarti jawabannya itu sama persis, gitu. Jadi dari titik komanya, terus spasinya itu sama persis, itu saya, jadi trust issue gitu, gitu ya. Bahasa anak sekarang sih trust issue. Jadi, ya itu ya pesan saya. Jadi kalau, memang dirasa, "Loh kok 0 nilai saya?" Gitu, mana kesalahannya ya. Kesalahannya bentar ada yang minta dibahas, kita bahas. Kesalahannya di mana? Mau di mungkin aku kopas milik teman lain, atau jawabnya nggak niat, dan lain sebagainya gitu. Ada yang jawabannya bener-bener nggak niat, jadi yang B itu nggak dijawab sama sekali. Yang A saya nggak tahu itu jawaban dia sendiri atau jawaban orang lain, ya tetap saya kasih nilai, ini nggak maksimal. Oke, kita nggak bahas semuanya ya, saya hanya bahas yang minta dibahas saja. Oke, Bu izin tolong dibahas nomor 8, 12, 13. 8, oke. Nah, ini penting ya untuk kalian, karena apa? Karena besok kalian akan banyak sekali sumber bacaan untuk skripsi, TA ya. Jadi bagaimana penulisan sumber bacaan? Ya, sumber bacaan penulisannya berbeda-beda teman-teman. Bedanya ya hanya ada 2, yang dicetak dan yang tidak dicetak. Maksudnya yang dicetak gimana, Bu? Ini. Kalian punya sumber bacaan yang berupa hard copy atau buku, ya, buku yang ada penerbitnya, ya kan, diterbitkan di mana gitu. Nah, terus satu lagi kalian punya referensi yang berbentuk PDF atau e-book. Nah, itu ya penulisannya. Referensi penelitian ini kita mulai dari kapital dulu seperti biasa. Referensi penelitian ini teman-teman boleh bantu untuk menjawab ya. Jurnal Humaniora. Nah, Jurnal Humaniora ini kan buku bentuknya. Dan di situ diterbitkan, maksudnya itu judul buku dan diterbitkan. Ya, ada penerbitnya. Berarti kalau jurnal itu penulisannya adalah gimana teman-teman? Diterbitkan berarti penulisannya bagaimana? Iya, betul di garis bawah, salah ya. Dimiringkan. Oke, 1, humaniora. Novel Salah Asuhan, ini juga diterbitkan. Novel pasti ada penerbitnya. Oke, berarti satu lagi sama. Nah, Bu, kalau tidak diterbitkan bagaimana? Misalnya skripsi, ya, skripsi saya judulnya adalah penerapan bahasa di masyarakat. Tuh.
referensi penelitian kurang ini meliputi ya, maaf. Ini meliputi skripsi typo mulu ya. Skripsi berjudul, kalau cuma satu berarti bukan meliputi tapi adalah skripsi berjudul. Nah, karena skripsi itu tidak diterbitkan, ya, tidak ada penerbit yang menerbitkan skripsi saya, jadi saya tulis diapit dengan tanda petik 2, penerapan bahasa di masyarakat. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti saya anggap lunas jawabannya. Nomor 12. Para mahasiswa akan pergi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak yang benar kok yang ini. Di mana letak kesalahannya? Ya, 567. Bentar ya. Sabar dulu. Para mahasiswa akan pergi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang mau coba menjawab, teman-teman? Ada. Para mahasiswa akan pergi, ke-nya dipisah atau disambung? Pisah, Bu. Bisa, Bu. Baik. Alasannya, kenapa? Karena itu Empat. instansi. Empat. Baik. Nah, oke, baik. Nah, instansi ya, departemennya kira-kira di sini kapital atau tulis seperti biasa? Kapital. Kapital. Apa alasannya kenapa? Instansi resmi Diikuti pemerintah. instansi, Bu. Baik. Selain instansi resmi pemerintah, sebenarnya gampangannya adalah ini kan diikuti dengan nama ya, departemennya. Kalau tidak diikuti dengan nama, hanya departemen saja ditulis seperti biasa. Nah, karena ini diikuti dengan nama, jadi para mahasiswa akan pergi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Semua nama instansinya besar. Titik, jangan lupa ya. Fatal itu. 13. Oke. Sendera Tari Ramayana adalah salah satu pertunjukan yang disukai oleh para pengunjung Candi Prambanan. Mudah sekali ya. Yang banyak kesalahannya adalah sendera itu tidak digabung dengan tari. Nah, teman-teman jangan sungkan untuk membuka KBBI ya. Kira-kira tulisannya bagaimana ya, sendera tari digabung, teman-teman. Nah, karena ini adalah nama ya, nama jenis sendera tari berarti diikuti dengan huruf kapital. Adalah salah satu pertunjukan yang disukai. Disukai ini kira-kira disambung atau dipisah? Kenapa Mas Karena kan Ari? nggak itu, Bu, apa, Oke, bagaimana cara membedakannya? Yang disambung dan yang dipisah? Ayo, ada yang masih ingat? Selain itu menunjukkan arah, lokasi, tempat, dan lain sebagainya, bagaimana cara mudahnya untuk, oh ini disambung, oh ini dipisah. Ada ininya, Bu, imbuhan i belakang. Oke, disukai, dan Mas ini bisa diubah menjadi me kan? D-nya, coba ubah jadi me. Menyukai. Nah, menyukai berarti disambung. Sip, gitu ya caranya. Oke, menyukai yang disukai oleh para pengunjung. Nah, ini nama tempat, teman-teman. Jangan lupa kata titik juga jangan lupa. Oke, lagi nomor 567. Lainnya teman-teman bisa cari sendiri ya, tidak perlu saya bahas satu persatu. Karena lebih mudah dipelajari dan dipahami daripada wayang yang kuno, anak muda zaman sekarang lebih suka K-pop. Nah, ini banyak juga kesalahannya. Oke. Pertama, ya, karena ya, pasti kayaknya kapital ya. Karena lebih mudah. Nah, dipelajari, dipisah atau disambung? Sebentar saya tanya, jangan dijawab dulu. Martin Setiawan Wibowo. Gimana, Bu?
Dipelajari. Kata dipelajari dipisah atau disambung, Mas Martin? Disambung, Bu. Baik, sip, dipelajari. Dan dipahami, dipisah atau disambung, Mas Villa. Halo, Mas Villa. Tidak ada orangnya. Diki Mustiko. Mas Diki. Iya, Bu. Ya, dipahami, dipisah atau disambung? Disambung. Oke. Karena ini libur, jadi saya memperbolehkan kalian untuk off cam ya. Tapi kalau besok hari biasa, hari Senin, silakan on cam kalau saya tanya. Oke, karena lebih mudah dipelajari dan dipahami daripada jangan dipisah ya teman-teman. Daripada ini satu kata. Berarti ya, jangan ada spasi di antara dari dan pada. Daripada wayang yang kuno. Bu, wayangnya tidak kapital. Tidak. Kenapa? Karena tidak diikuti apapun. Itu hanyalah kata biasa. Nah, di sini kesalahannya ya, ada yang tidak pakai koma. Wayang yang kuno. Nah, wayang yang kuno, koma. Kenapa Bu ada koma di situ? Karenanya ya, sebab kata karena ini ada di depan. Kalau kata karena ini ada di tengah ya, coba kita bandingkan ya, anak muda. Nah, kesalahannya juga di mana zaman atau zaman, teman-teman. Ayo, cek lagi ya. Zaman, Bu. Nah, yang betul hanya satu itu. Sekarang lebih suka. Nah, penulisan K-pop bagaimana? Saya membebaskan kalian menuliskannya seperti ini, atau seperti ini. Itu bebas ya, karena ini apa namanya? Sudah masuk di KBBI belum? Saya lupa. Sudah masukkah di KBBI kata K-pop? Adakah di KBBI? Coba kita cari. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Berarti penulisannya kita samakan dengan yang ada di KBBI. Ya, ini titik. Jangan lupa. Nah, kenapa harus ada koma di sini? Kita bandingkan dengan struktur kalimat apabila kita ubah seperti ini. Anak muda zaman sekarang lebih suka K-pop daripada karena lebih mudah dipelajari daripada web. Nah, kalau karena ini ada di tengah-tengah, kalian tidak perlu ada koma. Gitu. Karena sebab ya, kata karena ini membuka kalimat ya, walaupun karena meskipun dan lain sebagainya itu membuka kalimat, kalian butuh adanya koma di tengah-tengah untuk memisahkan pernyataan satu dan pernyataan dua. Begitu teman-teman. Oke, nomor 5 sudah, nomor 6. Nah, ini di mana letak kesalahannya ya? Yang pertama, teman-teman paling banyak kesalahannya di sini, lautan bernyanyi, naskah ya. Naskah ini juga sama sifatnya dengan penelitian atau skripsi yang tidak dicetak tadi. Nah, berarti bagaimana penulisannya di Apit ya? Nah, satu. Lalu ini juga pasti kapital ya, jangan lupa. Dipentaskan, dipisah atau disambung, teman-teman? Disambung. Baik, disambung ya. Masih banyak sekali yang dipisah oleh anggota. Nah, ini kan nama ya. Bukan nama instansi, nama organisasi dan lain sebagainya. Itu harus dikapitalkan. Ya, teater garasi di taman. Di taman dipisah atau disambung? Dipisah. Oke, di taman T-nya kapital, B-nya kapital, Yogyakarta, dan yang terakhir adalah bulan Agustus. B-nya tidak perlu kapital, yang kapital adalah nama bulannya saja. Lalu nomor 7. Nah, ini juga kesalahannya di mana angka yang seperti ini tidak boleh ada di depan kalimat. Jadi, kalau di depan kalimat itu harus huruf. Jadi, bagaimana caranya? Kalian ubah menjadi satuan.
kalau terdiri dari 1 sampai 3 kata. Kalau 45.000 itu ada 4 ya. Ada 4 kata ya. Berarti tidak boleh kalian ubah menjadi kata ya, tapi kalau hanya 45 ya karena itu 3 boleh kalian ubah menjadi kata. 45 mahasiswa diterima. Dipisah atau disambung? Dipisah. Heh? Diterima kan, Bu? Iya. Diterima berarti disambung. Kenapa? Karena itu menunjukkan gimana ya? Menunjukkan Status itu loh, Bu, kalau kalian diterima. Bisa diubah menjadi pasif nggak, Mas? Pasif aktif diubah menjadi intinya. Bu, bisa. Bisa, jadinya disambung. Iya. Ya. Nah, itu aja teman-teman ya. Kalau bingung, waduh ini, tapi itu status Bu, ini tuh tempat. Kalau bingung, ubah aja jadi me. Ya. Berarti kalau bisa menerima, ya, ada kan kata menerima dalam bahasa Indonesia? Berarti disambung. Gitu ya teman-teman ya. Saya tuh bener-bener tegas tentang ini. Diterima di jurusan. Nah, ini di jurusan dipisah atau disambung? Dipisah. Oke, baik. Terus penulisannya bagaimana ya? Karena ini instansi dan diikuti oleh nama jurusan psikologi. Berarti J-nya harus kapital dan Universitas Teknologi Yogyakarta juga kapital. Dan diakhiri dengan tanda titik. Tuh teman-teman. Oke, sampai situ aja saya rasa. Kalau kita bahas satu persatu nanti nggak selesai. Ya, nanti kalau misalnya ada yang protes, Bu, tapi jawaban saya benar yang kemarin. Coba nanti bilang kepada saya perbaiki nilainya. Tuh, ya. Oke, begitu teman-teman. Sampai sini dulu, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Bu izin ke belakang, silahkan. Oke, izin atau izin ya, benar ya? Izin. Izin. Gitu dong, ya harus konsisten. Izin ya. Kemarin malam saya sudah mengunggah walaupun sedikit terlambat waktunya, jam 9 baru saya unggah materinya. Mohon maaf sekali karena saya baru dapat juga materinya dari Koor, jadi saya harap teman-teman bisa tetap membaca ya hari ini sebelum mengikuti kuliah. Ini materi hari ini adalah diksi, teman-teman. Nah, pernah dengar diksi gitu, tapi lupa ya. Tapi teman-teman mungkin lebih akrab, lebih familiar dengan kata pilihan kata daripada diksi. Sama aja sebenarnya. Tapi diksi itu ya yang kira-kira sudah tepat dan sudah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sedangkan kalau pilihan kata itu kan masih abstrak ya, pilihan kata yang seperti apa nih. Nah, sedangkan diksi ini sudah lebih ke yang khusus pilihan kata yang sudah sesuai dengan situasi dan kondisi. Nanti akan kita bahas lebih dalam ya dalam materi ini. Nah, sebagai penegas juga bahwa hari ini jadwalnya adalah kuis. Jadi nanti setelah teman-teman menyimak materi dari saya, ya kita akan mengerjakan kuis. Teman-teman harus mengerjakan kuis ya melalui e-learning. Kalau kuis berarti waktunya adalah 1 hari dari mulai saya buka kuisnya, yaitu adalah selesai perkuliahan sampai pukul 11 malam nanti. Jadi silahkan ya, jangan lupa lagi waktunya, silahkan dikerjakan. Dan teman-teman boleh membuka buku, boleh membuka materi ya sembari mengerjakan kuis ya. Jadi saya harap nilainya juga maksimal gitu. Oke, kita mulai dari pokok bahasan. Kita mulai dari pengertian dulu. Nah, karena penting ya. Teman-teman kalau nggak tahu pengertiannya sudah langsung diberi contoh, ya salah konsepnya. Kita mulai dari pengertian dulu sebelum kita mengulik apa itu pengertian diksi. Kita harus tahu dulu bahwa sejatinya ya setiap hari,
setiap waktu kita tuh pasti melakukan proses berbahasa. Nah, kalau bisa saya rangkum, proses berbahasa itu urutannya seperti ini. Kita mulai dari berpikir, ya kita diberi otak, diberi akal, diberi pikiran itu untuk berpikir, ya, bukan berpikir ya, tapi berpikir, berpikir apapun tentang apapun, ya. Setelah itu kita harus memilih kata, ya, yaitu proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Sebelum kita berbicara, sebelum kita menulis, kita harus memilih kata terlebih dahulu. Nah, dari hasil pemilihan kata itu kita punya pilihan kata. Ya, pilihan kata itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya pilihan kata itu meliputi diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, contohnya nih, kalau teman-teman itu mau berbicara dengan orang, terus tiba-tiba speechless ya, saya nggak bisa berkata-kata, aku nggak bisa berword-word ya, speechless, nggak bisa berword-word, atau aku nggak tahu mau ngomong apa, ya, saking banyak sekali hal-hal yang diungkapkan, yang ingin diungkapkan, maaf ya, yang ingin diungkapkan, yang ada di dalam pikiran kita itu saking banyaknya sampai teman-teman tuh nggak bisa berkata-kata. Berarti di situ teman-teman belum bisa, berarti di situ proses pemilihan kata dan memilah diksi yang tepat itu masih belum sempurna gitu. Karena ada banyak sekali pikiran, ada banyak sekali hal yang ingin diungkapkan sehingga teman-teman menjadi speechless gitu. Nah, untuk mengurangi ke-speechless-an itu ya perlu teman-teman tahu bahwa keterampilan berbahasa itu tidak terlepas dari kemampuan teman-teman dalam memilih dan memilah kata gitu. Nah, coba kita lihat contoh ya. Seperti biasanya, nah, saya mau minta siapa ya? Ilham Rafida. Ilham Rafidia. Oke, Mas Ilham. Bolehkah Mas Ilham membaca, bisakah ya, bukan bolehkah. Bisakah Mas Ilham membaca kalimat ini? Silahkan. Kalau tidak beruang banyak, jangan harap kamu bisa melihat atraksi beruang kutub selatan di pasar malam itu. Oke, ada dua kata, ada dua diksi di situ, ada dua pilihan kata yang sama, Mas. Nah, coba jelaskan, Mas. Kata yang mana? Kata beruang, Bu. Kata beruang. Yang pertama, itu artinya apa? Beruang. Itu kayak memiliki banyak uang. Oke, memiliki banyak uang. Sedangkan yang kedua? Hewan. Hewan. Oke, baik. Sip. Sampai situ dulu ya. Terima kasih, Mas Ilham. Ini saya lanjutkan. Kedua, Afifah Inas Hanifah. Ya. Afifah, iya, oke. Mbak Afifah, silahkan baca kalimat nomor 2. Seusai memerah susu di siang yang terik, wajah petani itu memerah. Oke, ada dua kata yang sama itu Mbak penulisannya. Yang pertama, apa tuh katanya yang sama? Memerah sama memerah. Oke. Yang pertama itu artinya apa? Itu apa? Memerah susu, ambil susu. Mengambil susu. Lalu yang kedua? Memerah berarti wajahnya merah. Menjadi merah. Iya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afifah. Sampai situ kita lanjutkan. Yayan Uliasari. Ya, Bu. Oke, silahkan Mbak Yayan.
Jika ingin tahu bagaimana cara membuat tahu, bacalah buku ini dengan cermat. Ada dua kata yang sama, kata apa itu? Tahu. Oke, yang pertama tahu isinya, artinya apa isinya ya? Artinya apa? Yang pertama artinya apa? Apa? Kayak mendapatkan informasi. Baik, mengerti ya? Ya, Bu. Nah, terus yang kedua artinya? Makanan. Makanan. Oke, yang terbuat dari kedelai. Sip, terima kasih Mbak Yayan. Kita lanjutkan. Cipta Andika Putra. Hadir, Bu. Ya, Mas Cipta, silahkan baca nomor 4. Karena mentalnya sudah rusak, nasihat yang kuberikan kepadanya selama ini mental semua. Baik, ada dua kata yang sama. Apa itu? Mental dan mental. Oke, mental yang pertama artinya? Mental itu lebih ke kayak mental seseorang gitu, Bu. Apa itu artinya? Iya, mental seseorang apa artinya? Masih konsep nih, apa ya pengertiannya? Mental. Tahu ya, kalian tahu loh. Tahu tapi bingung cara ngungkapinnya karena speechless itu tadi. Apa artinya, Mas? Kayak watak yang dimiliki seseorang. Iya. Watak ya. Sip. Lalu kalau yang kedua, mental? Mental itu kayak benda yang mental gitu, Bu. Mental. Iya. Tertolak. Iya, bener ya, Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mas ya. Sip. Satu lagi. Terima kasih, Mas Cipta. Satu lagi. Andrian Ratu. Ya, Bu. Oke, silakan Mas Andrian. Para siswa diminta untuk mengarang tentang kerangka manusia purba yang mengarang. Ada dua kata yang sama, kata apa itu? Kata mengarang. Yang pertama artinya? Emang untuk mengarang, ngarang, disuruh untuk ngarang. Terus Ngarang yang apa? manusia purba yang mengarang itu apa ya? Apa yuk? Mengarang. Manusia purba yang mengarang. Mengarang. Mengarang di sini artinya apa coba? Ada yang mau coba jelaskan? Saya, Bu. Coba silahkan Mas. Para siswa diminta untuk mengarang tentang kerangka manusia purba yang mengarang. Mengarang tuh udah usang atau kayak bekas kebakar. Oke, itu yang terakhir ya. Kalau yang pertama artinya apa? Mengarang yang pertama. Mengarang yang pertama itu artinya menuangkan ide ke sebuah tulisan. Membuat karangan ya. Oke. Yang ini ada yang jawab nih. Alfred, Mas Alfred. Halo. Mas Alfred. Iya, Bu. Itu Oke, saya kira mengarang itu mengarang yang manusia bumi, Bu. Yang mana itu? Yang terakhir, yang pertama atau yang terakhir? Yang terakhir. Ini ya, membatu ya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, dari 5 mahasiswa ya, saya tanya, ya, hanya beberapa yang bisa menjawab arti ya. Karena gini teman-teman, ya, sejatinya kalian tuh punya banyak sekali kata-kata di dalam pikiran. Ya, tapi nanti yang tertuang di dalam tulisan yang kalian bicarakan, yang muncul dalam percakapan sehari-hari, itu tuh gitu-gitu aja tuh kata-katanya. Ya, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ya, karena apa? Karena mungkin ya perluasan kosakatanya masih banyak. Coba kita lihat ya. Kalau tidak beruang banyak,
Ya, jangan harap kamu bisa melihat atraksi beruang kutub selatan di pasar malam itu. Ya, alih-alih kalian menggunakan kata yang sama, ya, beruang dan beruang, kalian bisa ubah ya strukturnya, misalnya kalau tidak mempunyai uang banyak, ya jangan harap kamu bisa melihat atraksi beruang kutub selatan di pasar malam itu. Untuk menghindari adanya kesalahan kesalahan informasi, kesalahpahaman ya tentang hal yang ingin kalian ungkapkan dan hal yang nanti dipahami oleh pembaca gitu. Karena tadi yang terakhir ternyata buktinya maksudnya tahu gitu ya, tapi nggak tahu artinya mengarang dan mengarang itu apa gitu. Kata sama-sama, katanya sama, bunyinya sama gitu. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan konsepnya, bisa jadi ya terjadi kesalahpahaman informasi. Itulah pentingnya kalian punya pemahaman ya tentang diksi atau pilihan kata. Jadi dari 5 contoh ini sebenarnya sudah menggambarkan betapa pentingnya teman-teman itu mempunyai kemampuan dalam menetapkan diksi. Nah, kemampuan menetapkan diksi itu sekurang-kurangnya ada 2 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah ketepatan dan yang kedua adalah kesesuaian. Ketepatan dulu ya. Ketepatan ini berkaitan dengan apa? Ketepatan adalah berkaitan dengan makna dan aspek logika. Kata yang kalian pilih itu harus secara tepat mengungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan, sehingga orang lain itu bisa menerima sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Ibarat kalian ngomong, ya, lawan bicara kalian itu juga memikirkan yang sama, gitu. Mengarang, aku mengarang loh, gitu. Mengarang di situ maksud kalian adalah menulis karangan, ya. Tapi lawan bicara kalian bisa jadi, aku mengarang, hah, kamu jadi batu, gitu. Oleh karena itu kalian harus pilih kata yang tepat sesuai dengan apa yang ingin kalian ungkapkan sehingga orang lain bisa memahaminya sama dengan apa yang kalian pikirkan. Kenapa seperti itu? Karena satu orang dengan orang yang lain itu punya pikiran yang berbeda-beda, punya pengalaman, punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita balik lagi ya ke materi kita yang pertama, bahwa tidak semua orang itu punya pikiran yang sama. Saya tahu ada kata taksa, ambigu dan lain sebagainya, tapi belum tentu 60 mahasiswa ya atau 58 mahasiswa yang bergabung dalam kuliah ini tuh tahu apa arti taksa dan kata ambigu gitu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut saya harus memilih kata yang kira-kira saya tahu dan teman-teman semua tahu. Gitu. Sekiranya kalau di dalam perkuliahan ada kata yang sulit, ya teman-teman boleh kok bertanya kepada saya, Bu, itu artinya apa? Ada nggak sinonim lain yang bisa menggambarkan konsep itu? Ya, saya akan dengan senang hati mencarikan padanan kata yang mudah dipahami oleh kalian. Agar maksud yang saya sampaikan itu sampai kepada kalian. Itu adalah aspek ketepatan. Aspek ketepatan itu kurang-kurangnya ada 5 yang perlu dipahami. Bentar, maaf. Iya, ada 5 nih. Kita mulai dari denotasi dan konotasi. Makna denotasi dan konotasi. Saya punya 2 kalimat. Ia bekerja sebagai pelayan toko dan ia bekerja sebagai pramuniaga. 2 kata yang maknanya yang mengacu pada satu hal yang sama ya. Orang yang menjaga toko. Tapi ada perbedaannya di situ. Dari segi makna. Coba ada yang mau menjelaskan? Mana perbedaannya? Ia bekerja sebagai pelayan toko dan ia bekerja sebagai pramuniaga. Ada yang mau menjelaskan di mana letak perbedaannya? Coba kalau saya tanya, mana yang lebih terdengar terdengar lebih tinggi, pelayan toko atau pramuniaga? Pramuniaga. Nah, itu ya. Jadi di situ makna ya, kalau kalian pakai kata ya, tidak semua kata itu bisa menggambarkan, bisa tepat ya di situasi tertentu. Ya, ada kata-kata yang hanya tepat
diungkapkan di situasi yang khusus gitu, misalnya pelayan toko dan pramuniaga. Pasti kalian beda kan kalau denger, oh dia itu pramuniaga, oh ya, oh dia itu pelayan toko, oh kayak gitu, ya. Jadi ada makna ya yang membedakan itu, yaitu adalah makna denotatif dan konotatif. Jadi kalau makna denotatif itu adalah makna yang utama, ya utama artinya ya makna yang pertama. Gitu. Sedangkan yang konotatif itu makna yang kedua. Kalau pelayan toko, makna yang pertama adalah ya orang yang melayani toko. Nanti makna konotatifnya atau makna ya atau konotasinya itu orang yang menjaga, yang bekerja menjaga gitu, yang kira-kira maknanya itu bukan makna yang pertama lagi. Jadi sudah menimbulkan makna yang lain untuk pendengarnya. Itu artinya denotasi dan konotasi. Ada 2 contoh nih, ya, 2 contoh kalimat. Nomor 1, per hari ini pasien yang wafat, meninggal, atau mati karena COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Ketiga kata itu sama ya, artinya adalah meninggalkan kita terlebih dahulu gitu. Kira-kira mana yang tepat kita pakai dalam konteks kalimat itu? Meninggal. Meninggal. Oke. Kenapa bukan wafat atau bukan mati? Ada yang mau jawab? Wafat itu ada makna kiasannya. Bukan sih? Iya. Iya betul. Iya makna kiasan itu makna konotasi sama. Kalau mati terlalu kasar buat hewan. Baik, oke gitu ya. Sip. Lalu yang nomor 2, para koruptor memberikan amplop atau uang suap kepada petinggi. Sama nih, uang suap. Kenapa bukan amplop, Mbak? Kalau amplop kesannya kayak kita datang ke acara-acara orang itu loh, Bu, kayak ngamplopi kita. Ngamplopi gitu ya. Jawabnya sambil ketawa. Oke. Amplop atau uang suap. Sebenarnya 2 kata ini punya makna yang sama. Tapi yang pertama itu makna denotasi dan yang kedua adalah konotasi. Yang denotasi adalah uang suap ya, uang suap, uang hasil suap, uang untuk menyuap gitu. Sedangkan amplop makna denotasinya adalah benda ya, benda amplop yang untuk memasukkan surat gitu. Sedangkan makna konotasinya adalah uang suap. Sama aja sebenarnya ya, tapi kita kalau tujuannya kita mau mau menulis berita, kita harus pakai kata uang suap, bukan kata amplop. Gitu. Kenapa? Karena kalau berita tuh kan harus lugas, harus jelas makna yang pertama. Gitu. Nggak boleh kita pakai makna yang konotasi. Oke, itu denotasi dan konotasi. Lalu yang kedua, homonim, sinonim, maaf, homonim. Sinonim, homofon, dan homograf. Ya. Perbedaannya apa? Ya, saya berikan contoh aja ya. Sinonimi atau kata-kata yang punya makna hampir sama. Ya, kenapa hampir? Karena ternyata teman-teman, tidak semua kata-kata di dalam kehidupan kita ini punya makna yang 100% sama. Contohnya, kata prestasi, keluaran, dan produksi. Sama-sama mengarah pada satu hal ya, yaitu adalah hasil gitu. Tapi ini ya penggunaannya itu tidak bisa saling menggantikan. Mahasiswa Prodi Informatika telah menunjukkan prestasi, keluaran, atau produksi. Prestasi. Baik, prestasi pembelajarannya selama 1 semester ini. Kenapa? Karena ini konteksnya mahasiswa ya. Kalau perusahaan atau pabrik ya pakai produksi gitu. Intinya tidak semua kata itu punya makna yang 100% sama. Meskipun dia sinonim. Ya. Contohnya membawa dan menjinjing. Beda ya, membawa dan menjinjing. Menjinjing itu tas biasanya, tapi kalau kita pakai kata membawa itu lebih umum. Ya, kita bisa pakai buat tas, bisa pakai buat apalagi tas, laptop dan lain sebagainya. Oke, lalu yang kedua, homograf. Ini tulisannya sama. Ya, coba. Ia menangis terseduh sedan karena putus cinta di sedan milik ayahnya tadi malam. Tulisannya sama, tapi
bunyinya beda dan maknanya juga beda. Tulisannya sama ya, sedan dan sedan. Lalu yang kedua, seperti tadi, beruang dan beruang. Para anggota himpunan telah merapat dalam rapat pemilihan ketua malam ini. Ini sama bunyinya, rapat dan rapat. Merapat di sini sudah apa ya? Sudah berkumpul, sudah mendekat gitu ya dalam rapat pemilihan ketua malam ini. Rapat ini adalah aktivitas ya atau pertemuan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini ya teman-teman tuh bisa cari kata-kata ya, kata-kata yang bukan kata-kata yang mirip ya. Atau kata-kata yang artinya itu sama. Misalnya rapat tuh bisa kalian ubah menjadi pertemuan. Terus merapat itu bisa kalian ubah menjadi berkumpul. Ya. Terus menangis terseduh sedan itu kalian bisa ubah menjadi menangis terisak-isak dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya kalian punya banyak punya banyak referensi kosakata. Gitu. Kalian punya kamus, kalian punya thesaurus, itu harus kalian buka, harus kalian gunakan agar tulisan kalian itu menjadi lebih jelas gitu maknanya. Oke, saya punya beberapa contoh lagi. Ya, tidak perlu kita jawab semuanya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Gerombolan, kawanan, atau rombongan peserta piknik mengalami kecelakaan tadi pagi. Kira-kira apa kata yang tepat kita gunakan dalam kalimat itu? Rombongan. Baik, kenapa bukan gerombolan atau kawanan, Mbak? Kalau kawanan biasanya kan buat kayak hewan gitu sih, setahu saya. Terus kalau gerombolan tuh kayak apa sih bilangnya? Kumpulan orang-orang yang kayak nggak disengaja gitu loh, Bu. Nggak tahu, aduh gimana bilangnya ya, Bu. Speechless ya, Mbak ya, diksinya nggak sampai. Oke, Mbak, ini kita udah lihat ya, ternyata saat saya tanya, ya, aduh Bu, gimana ya, Bu? Gitu. Ada yang mau coba jelaskan lagi? Kenapa bukan gerombolan atau kawanan? Kenapa kita pakai rombongan? Karena udah sering kita dengar, Bu. Ya, oke, itu alasan yang pertama. Tapi sebenarnya karena sering kita dengar itu ya karena ada maknanya, teman-teman. Ya. Kita tahu mana kata yang tepat untuk menggambarkan situasi ini. Gerombolan itu kan biasanya gerombolan preman, ya, gerombolan yang maknanya lebih negatif lah. Gitu. Sedangkan kawanan tadi mungkin kawanan hewan dan lain sebagainya, ya. Intinya kalau seperti ini ya, yang lebih tepat adalah rombongan peserta. Lalu nomor 2, nah ia adalah mantan atau bekas istri Anang Hermansyah. Mana ya? Yang lebih tepat? Mantan. Mantan. Kenapa bukan bekas? Kalau bekas untuk barang. Untuk barang. Sip, gitu ya. Nih, kalian juga sering bukan salah ya, kurang tepat mengungkapkan ini. Nah, karena yang tadi saya garis bawahi ya, yang kira-kira perlu kalian ubah. Sekarang nomor 3. Kasus positif corona terus naik disebabkan karena masyarakat mulai mengabaikan protokol kesehatan. Kira-kira di mana di situ letak kesalahannya, Mas Yurja Gonian? Yurja atau Yurja? Yurja? Mas Yurja Gonian? Ada? Tidak ada ya. Hari Dwi Kurniawan. Tidak. Ada juga. Ada? Oke. Mas Hari, nomor 3. Kira-kira di mana di situ letak kesalahannya, Mas? Corona selain disebabkan disebabkan. Yang mana? Ada kata yang sama nggak di situ? Artinya? Kalian kalau memperhatikan ini nanti kuisnya bisa. Sebab dan karena. Oke. Ini yang jawab siapa tadi? Mas Haris bukan? Bukan.
Oke, baik Mas Haris dibantu tuh sama temennya. Tadi siapa yang menjawab di sebab dan karena? Saya, Bu. Oke, silahkan Mas jelaskan kenapa di situ kok sebab dan karena salah. Ya, karena kalau udah ada kata sebab kan nggak usah ada kata karena. Oke, karena itu sama ya. Ya, Oke, Bu. sebab dan karena. Oleh karena itu mana yang perlu kita hilangkan? Disebabkan. Oke, disebabkan. Karena. Oke. Nah, kalau karena hilang berarti disebabkan aja ya. Oke, bentar. Bentar ini saya nggak bisa kasih annotation ya. Gimana caranya saya kasih annotate? Nggak bisa ya? Oh, tidak bisa. Oke, ini aja. Nah, ini ya teman-teman ya. Disebabkan karena. Kita bisa hilangkan salah satunya, ya. Disebabkan bisa kita hilangkan. Atau kalau karenanya mau kita hilangkan, karenanya kita bisa ubah menjadi disebabkan oleh. Gitu. Itu yang rules number one. Waduh, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Alfi tidur selama 3 jam. Mulai jam 6 sampai jam 9 malam. Oke. Ajun Setiawan. Muhammad Ajun Setiawan. Bener ya? Hadir, Bu. Mas Ajun, nomor 4. Mana bagian yang kurang tepat? Yang mana? Mulai jam 6 sampai jam 9. Oke, harusnya? Apa sinonim kata jam di situ, Mas, yang bisa menggantikan kata jam di situ? Pukul, Bu. Iya, sip. Bagus. Terima kasih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, tahu ya artinya kapan kita pakai jam dan kapan kita pakai kata pukul? Nah, itu teman-teman harus tahu nih. Karena biasanya, kamu pergi jam berapa? Jam 3. Padahal di situ jam di situ ya, kalau kita tulis di dalam ragam ilmiah, ya tidak tepat. Yang benar adalah pukul 3. Kita harus tahu kapan kita pakai pukul dan kapan kita pakai jam. Nomor 5, teman-teman bisa pikirkan sendiri ya. Jawab sendiri. Oke. Lanjut, kata umum dan kata khusus. Nah, saya punya diagram segitiga. Ini diagram atau apa ya? Piramida ya. Piramida terbalik ya. Piramida terbalik. Semakin ke bawah ya, kata yang saya pilih itu semakin khusus dan semakin ke atas kata yang saya pilih itu semakin umum. Keadaan umum ya. Kesehatan agak umum. Penyakit, oke, udah agak mengerucut. Penyakit jaringan tubuh, oke, sudah lebih mengerucut daripada penyakit. Dan yang terakhir, kanker. Kata yang khusus ya, khusus digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Ya, kenapa ada pembagian kata umum dan kata khusus? Karena tidak semua orang itu tahu ya dan mengerti ya bahwa di dalam suatu bidang, di dalam suatu kompetensi seseorang itu pasti ada kata-kata yang kita tidak tahu gitu. Misalnya saya tidak tahu tuh kata onderdil dan lain sebagainya, tapi orang bengkel tahu. Nah, itu kita harus membedakan itu. Contohnya, bagi petani minor atau mikro, globalisasi tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga ancaman. Ya, kedua kata ini sama, ya artinya tuh sama-sama kecil ya. Tapi mana yang lebih tepat ya, petani minor atau petani mikro? Mikro. Baik, oke. Itu yang lebih tepat mengungkapkan konsep ya untuk petani, untuk kata kecil. Baik, yang kedua, ibu memasak atau menanak nasi tadi pagi. Menanak. Menanak. Oke, kenapa menanak bukan memasak? Kan sama-sama itu aktivitasnya untuk melakukan. Kalau nasi itu lebih spesifik gitu, Bu. Itu ya lebih khusus kalau untuk nasi itu biasanya menanak, Bu, gitu. Oke, nomor 3. Hutan gundul diakibatkan oleh pemotongan atau penebangan pohon sembarangan. Penebangan.
Kalau hutan, kalau pohon itu biasanya ditebang, Bu. Kalau dipotong itu potong juga sebenarnya sama-sama nebang ya, bukan sama-sama nebang, aktivitasnya hampir sama ya, membagi 2 gitu. Tapi mana yang lebih khusus nih dalam bidang tertentu? Ya menebang. Oke, itu ya contoh kata umum dan kata khusus. Kita lanjut kata populer dan kata kajian. Nah, ini dia. Ya, populer itu berarti lebih digunakan dalam komunikasi sehari-hari ya, di berbagai kesempatan. Sedangkan kajian itu hanya terbatas dalam bidang tertentu atau terbatas dalam aktivitas tertentu, maaf. Misalnya kata penduduk dan populasi. Kalian lebih sering pakai penduduk kan, bukan populasi. Sedangkan populasi itu mungkin kalau kalian baca di majalah geografi atau majalah biologi itu kalian pakai kata populasi. Isi dan volume. Kalau kalian membeli tahu ya, tahu isi bukan tahu volume ya. Kecuali kalau itu tahunya ada di bidang fisika atau bidang kimia, itu pakai volume gitu. Cara atau metode kalau kalian mau masak ya, cara menanak nasi bukan metode menanak nasi. Tuh, beda ya, penggunaannya itu beda. Meskipun kata-katanya itu hampir sama, tapi mana yang populer, mana yang kajian, itu kalian juga harus membedakan. Pipis dan urin. Kalau kalian mau ke belakang, Bu izin ke belakang, saya mau buang pipis gitu. Tapi Bu izin mau ke belakang, saya mau buang urin. Ya, kajiannya itu kurang tepat ya, karena urin biasanya untuk kedokteran. Contohnya, penelitian ini dilakukan dengan teknik atau taktik, teman-teman. Nah, yang lebih tepat, teknik atau taktik? Teknik, Bu. Teknik. Kenapa bukan taktik? Taktik itu lebih ke, misalkan contohnya di bidang olahraga. Oke. Dan segala macam taktik bermain. Ya, tip taktik berperang gitu ya. Tip nomor 2. Pada umumnya, biji-biji dari marga plumeria mempunyai ciri-ciri morfologi yang hampir sama, yaitu gepeng atau pipih? Pipih. Ya, oke. Kenapa Mbak Nasma? Karena ini kan lebih ke kajian. Iya kajian bukan populer. Bagus. Lalu yang kedua, ceking atau tipis, Faris Yudo Prasetyo? Tipis, Bu. Tipis. Kenapa bukan ceking? Karena lebih cocok tipis. Iya, lebih cocok konteksnya untuk kajian ya, karena ini membahas ciri-ciri morfologi sip. Oke, itu teman-teman. Kita lanjut ke kata abstrak atau konkret. Nah, saya punya 2 gambar ya, cinta dan buah mangga. Nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja, cinta dan buah mangga. Mana yang kira-kira lebih mudah kalian jelaskan? Kalian lebih mudah menjelaskan cinta atau lebih mudah menjelaskan buah mangga? Buah mangga. Bu. Oke, baik ya. Hampir semuanya jawab buah mangga. Kenapa? Kalau cinta itu bentuknya masih konsep, masih sangat abstrak. Kalian menjelaskan cinta itu yang seperti apa? Iya bisa. Kalian ada yang jawab, cinta itu apa? Kepada ayah, kepada ibu ya. Ada juga, cinta itu apa? Cinta itu sayang, Bu. Beda lagi tuh ya. Masih konsep ya. Konsepnya masih sangat abstrak. Sedangkan buah mangga itu sudah mengacu pada objek tertentu. Kita tahu buah mangga itu yang seperti apa, yang warnanya hijau kalau belum matang, yang kalau sudah matang warnanya bisa kuning atau orange atau merah ya, mereka kuning-kuningan gitu. Dan rasanya manis dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari kita punya kata yang abstrak dan yang konkret. Nah, contohnya nih, keadaan kesehatan anak-anak di desa sangat buruk. Kita bandingkan dengan kalimat yang kedua, anak-anak di desa menderita malaria, kekurangan gizi, dan polio. Nomor 1, keadaan kesehatan itu masih sangat abstrak. Ya, sedangkan yang nomor 2 itu sudah lebih konkret. Oh, keadaan kesehatan yang mengacu pada malaria, kekurangan gizi, dan polio. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam konteks ini. Ya, tapi kalian harus
bisa membedakan mana yang bisa kalian pakai, ya, mana yang kira-kira tidak bisa kalian pakai. Kalian harus lihat situasi penggunaannya. Oh, itu untuk ilmiah. Berarti kita harus menggunakan kata-kata yang bersifat konkret, yang jelas, gitu, yang lugas maknanya. Kalau misalnya di dalam percakapan sehari-hari, bolehlah kita pakai kata yang abstrak. Gitu. Oke, sampai sini ketepatan sudah selesai. Kita punya yang kedua adalah kesesuaian. Kesesuaian itu ada 3, ya. Maaf, kok yang muncul malah ini. Salah ya saya ininya ya. Hyperlink-nya salah, nanti saya benarkan. Malu. Oke, kesesuaian ini berhubungan dengan situasi ya atau konteks yang melingkupi pembicaraan atau penulisan. Ragam, kemarin kita sudah bicara ya kalau kita berbicara baik dan benar, ya, yang baik itu seperti apa, yang benar itu seperti apa. Ya, yang baik sesuai dengan situasinya dan yang benar sesuai dengan kaidahnya. Yang ini kita berbicara sesuai dengan situasi. Situasi kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama, nilai sosial kata. Kira-kira nomor 1, manakah pilihan kata yang lebih sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat? Istri atau bini menteri datang ke acara peresmian menara kembar. Mana yang lebih sesuai dengan nilai yang berlaku? Istri. Oke, kenapa Mbak? Bukan bini. Karena kalau bini itu lebih kayak biasa dipakai di masyarakat gitu. Terus kalau di nilai-nilai sosial, tak tahu jelasinnya gimana. Oke, nilai sosial kata istri itu lebih tinggi ya. Kita harus melihat konteksnya. Oh, ini menteri. Ya, putra atau anak. Ya, kalau putra biasanya putra mahkota, bukan anak mahkota gitu. Oke, kita lihat nomor 3. Pertemuan ayah-ayah atau bapak-bapak akan bapak-bapak akan diselenggarakan pada hari Kamis. Mana yang tepat, teman-teman? Bapak-bapak. Ya, bapak-bapak, bukan ayah-ayah ya. Ya, kenapa bukan ayah-ayah? Karena ayah-ayah itu biasanya untuk situasi yang lebih dekat gitu ya. Kita akrab dengan orang tua kita, laki-laki, oh ayah gitu. Tapi kita akrab dengan orang tua laki-laki teman kita tidak bisa memanggil beliau ayah gitu. Kita tetap memanggil beliau bapak gitu. Beda ya. Kalian bisa membedakan itu. Oke. Nanti kalian bisa baca sendiri, lalu kata baku dan non baku. Nah, ini nih kalian sering banget kesalahannya. Ya, kalian tuh jangan, pokoknya kalau kalian udah ragu ya, ini kata udah masuk kamus atau belum, ya, jangan tanya sama diri sendiri. Tanya langsung, buka kamusnya. Nomor 1, para mahasiswa membuat laporan penelitian sejak minggu lalu. Yang jelas ya, karena ini untuk ragam ilmiah, ya, bukan ragam percakapan sehari-hari, maka mana yang tepat, membuat atau membuat? Membuat. Oke. Kalau kalian berbicara dengan teman permainan ya, kalian boleh pakai bikin ya laporan penelitian. Tapi kalau untuk ragam ilmiah ya, kalian pilih kata yang lebih baku, yaitu adalah buat. Kaidah dan kaedah. Dan nah, nomor 3 nih. Untuk menetralisir atau menetralisasi racun, Anda bisa mengonsumsi air kelapa muda. Mana yang baku, Mas Gufron Akbar Maulana? Gufron Akbar Maulana? Tidak ada. Oke. Wildan Zain Raihan. Yang baku mana, Mas? Menetralisir atau menetralisasi? Menetralisasi. Baik, oke. Sudah cek di kamus? Sudah. Sudah, sip. Ya, yang benar adalah menetralisasi. Lalu legalisir atau legalisasi? Alfa Iqbal Ahlun Naja. Legalisir atau legalisasi, Mas Alfa? Ada nggak orangnya? Ada, Bu. Oke. Legalisir atau legalisasi? Legalisasi mungkin, Bu. Legalisasi. Kok mungkin? Udah cek di kamus belum? Belum.
Belum. Cek di kamus, Mas. Lalu hipotesa atau hipotesis? Ya, langsung OTW, Bu. Hipotesa atau hipotesis malah. Langsung OTW. Bentar dulu, hipotesa atau hipotesis? Mas Alfa, hipotesa atau hipotesis? Halo? Hipotesis, Bu. Hipotesis, oke. Jangan salah lagi ya, kemarin jawabnya analisa kan, bukan analisis kan? Oke. Analisis kayaknya, Bu. Oh, analisis ya, oke. Salah berarti saya. Oke, baik, itu teman-teman ya, kata baku dan non baku, intinya gimana cara ceknya? Jangan ragu, buka kamus. Yang terakhir, sasaran tulisan. Nah, sasaran tulisan, ini kalian harus bisa membedakan ya, kapan kalian menulis di ragam ilmiah dan ragam non-ilmiah. Kenapa? Karena dalam ragam ilmiah itu katanya itu harus lugas, harus jelas, maknanya harus satu. Bandingkan dengan kata satu ya. Bandingkan dengan kata satu, bandingkan dengan kalimat satu. Adi dan Adit saling bersalam-salaman. Di mana kesalahannya di situ? Teman-teman ada yang mau menjelaskan? Bersalam-salaman, Bu. Oke, apa maksudnya? Saling bersalam-salaman. Harusnya kan Adi dan Adit saling bersalaman. Saling bersalaman, oke. Bagus ya. Saling bersalaman, bukan saling bersalam-salaman. Kenapa? Karena bersalam-salaman itu artinya sudah saling. Ya, jadi kita harus hilangkan Adi dan Adit bersalam-salaman atau Adi dan Adit saling bersalaman. Ada semua di kalian di buku yang kemarin saya bagikan di e-learning. Kursi ini terbuat daripada kayu. Oke. Kenapa kata daripada di situ salah? Karena daripada itu menunjukkan perbandingan. Oke, lalu bagaimana yang benar? Dari. Sip. Ia sering berkunjung ke Yogyakarta, di mana dulu ia mengikuti kuliah. Nah, ini banyak sekali yang pakai kata di mana, yang mana. Coba sekarang saya mau tanya ya. Siapa yang masih suka pakai kata di mana dan yang mana? Dan kenapa kalian pakai itu? Padahal itu jelas-jelas salah. Tidak sesuai dengan sasaran tulisan. Coba. Ada yang mau menjelaskan? Barangkali ada yang tahu kenapa salah? Belum ada yang tahu ya. Saya jelaskan ya, supaya nanti kalau ada jawaban, ada tulisan yang seperti ini, saya bisa mengomentari nih. Dan kalian tidak ada yang protes, Bu, belum dijelaskan. Gitu. Kata di mana dan yang mana itu penggunaannya kalian harus bijaksana dan harus tepat. Contohnya, ia sering berkunjung ke Yogyakarta, di mana dulu ia mengikuti kuliah, dan misalnya yang mana itu contohnya, karena saya nggak pernah pakai yang mana, jadi sulit. Baju merah yang mana pernah ia pakai dipinjam oleh kakaknya. Kata yang mana dan di mana di sini kurang tepat. Kenapa? Karena ya ini bukan kata tanya, bukan kalimat tanya. Yang pertama ya, ini sasarannya adalah kalimat deklaratif, kalimat biasa, kalimat yang menunjukkan situasi dan lain sebagainya. Kalimat berita, ya, bukan kalimat tanya. Nah, kalau bukan kalimat tanya, kalian juga tidak bisa menggunakan kata tanya di mana dan kata tanya yang mana. Gitu ya, kesalahannya itu karena kalian itu biasanya nulis kalimat biasa, tapi kalian pakai kata di mana dan yang mana. Sedangkan penggunaan itu ini salah, itu tidak tepat dengan konteksnya. Kalian tidak sedang bertanya kan? Kalian sedang memberitahu malah ya. Oke, berarti gimana caranya Bu untuk menghilangkan ini? Ya, kita langsung saja ia berkunjung ke Yogyakarta, tempat dulu ia mengikuti kuliah. Tuh yang pertama. Yang kedua, yang mana baju merah yang pernah ia pakai dipinjam oleh
kakaknya. Gitu ya teman-teman. Bisa dihilangkan saja atau bisa diganti dengan kata tempat ataupun kata yang. Oke, jadi nanti kalau misalnya di ujian, UTS, UAS, makalah, kalian masih ada yang pakai yang mana dan di mana, ya, saya akan memberikan komentar sampai kalian benar-benar paham, ya. Oh, ini nggak boleh nih. Gitu. Ya, oke, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu untuk materi hari ini? Belum ada yang bertanya atau ini artinya tuh kalian sudah jelas materinya terlalu sulit atau malah justru kalian tidak jelas ya maksudnya justru aduh dosennya ngomong apa gitu. Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya yang bertanya? Informatika kelas E pertemuan keempat today jam 8.50 sampai 10.20. Oke. Lah, saya salah. Bentar. Saya sambil membuat presensi ya. Sembari saya menunggu kalau ada yang mau bertanya. Karena kalau kalian membaca sumber yang saya berikan, mendengarkan kuliah hari ini, kuisnya pasti akan terjawab dengan mudah. Tapi kalau kalian dari awal nggak dengerin, ya dan tidak membaca pun jangan harap kuisnya dapat 100. Oke. Presensi sebentar. Bu, materi ini beda sama yang di e-learning ya. Betul, materinya beda dengan yang di e-learning. Ini adalah materi tambahan dari saya. Yang di e-learning itu materi koor ya. Itu materi diambil dari buku yang saya berikan. Ya, jadi yang ini sudah saya tambahkan. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk memahami kalau dengan banyak contoh kan kalian lebih mudah ya daripada konsep. Oke, silahkan presensi dulu. Ya, masa udah kuliah libur-libur, nggak ada presensi gitu. Silahkan presensi, saya beri waktu. Oke, sembari menunggu yang presensi nih, saya mau bertanya, kira-kira apa itu diksi, teman-teman? Apa itu diksi? Ada yang mau jawab atau saya tunjuk ya? Pilihan AJS. kata, Bu. Pilihan kata pilihan kata yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. bagus. Oke, Aji S. Ginanjar. Saya panggil Anda, ada Aji S. Ginanjar. Aji S. Ginanjar. Ada, Bu. Ya, ada. Oke, Mas Aji. Ya. Saya bertanya, kira-kira kaidah apa saja yang harus kita perhatikan saat kita menetapkan diksi? Ada 2. Apa? Apa ya? Belum baca, Bu. Belum baca. Ya. Oke. Siapa yang tahu kaidah apa saja? Berbicara atau menulis, Bu. Berbicara atau menulis itu proses berbahasa. Kaidah yang harus kita tetapkan saat memilih diksi. Ayo, ada 2 tadi. Ketepatan dan kesesuaian. Oke, ketepatan dan kesesuaian. Ya, berbicara atau menulis itu proses berbahasa, teman-teman. Jadi sebelum kalian berbicara atau menulis, kalian harus tahu dulu diksi apa yang ingin kalian pilih. Itu. Ini saya heran nih, tadi waktu saya menjelaskan yang datang 58. Sekarang giliran saya sudah share presensi yang datang 61. Oke, ya. Itu dosa ditanggung masing-masing ya. Oke, lanjut. Nah, kaidah yang pertama, ada kaidah ketepatan. Nah, kaidah ketepatan meliputi apa saja, teman-teman? Denotasi, konotasi.
Sinonim, homofon, homograf. Oke. Kata umum, kata khusus. Mhm. Kata populer dan kata kajian. Terakhir. Terakhir. Satu lagi. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Satu lagi belum disebut. Abstrak dan konkret. Iya. Oke, baik. Sedangkan kaidah ketetapan kaidah kesesuaian meliputi apa saja? Ada 3. Nilai sosial. Oke. Sasaran tulisan. Terakhir. Kata baku dan non baku. Hah? Kesesuaian, Mbak. Kesesuaian itu berarti konteks ya. Berhubungan dengan konteks, nilai sosial, oke, sasaran dan tulisan. Satu lagi, kata baku dan non baku, oke. Betul ya, kaget ya. Nggak apa, saya hanya ini kok, meyakinkan saja. Hah, gitu tadi. Oke, kuisnya sudah saya buka, silahkan teman-teman cek ya, dan teman-teman kerjakan secara mandiri. Mandiri ya, bukan terus tolong dong kerjain punyaku gitu. Oke, waktunya 30 menit seperti biasa, tiap mahasiswa diperbolehkan untuk mengerjakan 2 kali dan nilai yang tertinggi yang akan saya ambil. Oke, apabila ada kesulitan, ada pertanyaan, teman-teman boleh mengirimkan pesan kepada saya, boleh lewat grup atau yang lain sebagainya. Dan saya harap perkuliahan hari ini bisa diterima dengan baik, materi bisa nanti saya akan unggah ya yang ini. Dan silahkan teman-teman memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengerjakan hal lain. Selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang lebih sulit lagi ya. Wassalamualaikum. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.